Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-temanku semuanya. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat, tetap bersemangat untuk beraktivitas. Adapun untuk video hari ini, saya akan melakukan proses pemupukan ya, tahap yang kedua. Ini kita menanam cabai domba di dalam polybag ya. Mari ikuti proses perjalanannya. Oke, mari kita menuju lokasi dari penanaman cabai domba ya, yang kita tanam di polybag ya teman-teman. Ini lokasinya ada di daerah Kampung Golempang, Kelurahan Sukamenak, Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya ya. Kebetulan ini kita bersama dengan para YouTuber dari Tasikmalaya ya. Ini coba dikenalkan, ini dengan Bapak Heris ya. Nama channelnya apa Pak Heris? Heris Pengambara ya. Oke, ini dengan Bapak Nopan DB Plus Classic Rock sama Evi Panda. Oke, ya terima kasih ya nih atas silaturahminya. Kita bersilaturahmi kopdar di kebun. Oke. Ya ini ya teman-teman hasil dari ya ini cabenya ya, kita akan lakukan proses pemupukan. Teman-teman, sekarang kita akan melakukan proses pemupukan ya. Untuk pemupukan ini kita akan menggunakan pupuk organik cair ya. Ini adalah pupuk organik cair yang sudah kita fermentasi ya kemarin. Kita akan aduk dulu ya teman-teman. Ya. Oke, sebelum ini kita aduk dulu ya. Ini adalah terbuat dari kohe sapi, kemudian ada daun-daunan, ada gebog pisang juga sama ya di sini. Kita fermentasi kurang lebih selama 1 bulan ya. Kemudian kita siapkan ya ini. Kemudian kita masukkan air ini ya, campur dengan air hujan. Kita aduk lagi. Ya, oke ya teman-teman. Cukup. Oke ya, selanjutnya kita lakukan proses pemupukan ya teman-teman. Ini sebelumnya kita bersihkan dulu ini dari rumput, dari gulmanya ya. Sekaligus proses penyeboran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pemupukan ya. Ini rumputnya ya dibersihkan dulu ya.
Ini udah berapa bulan atau kira-kira ya 2 bulan? Ya, ini adalah usia yang kedua bulan ya teman-teman. Ini udah mulai ada bunga, ya sudah mulai berbunga ya. Ya, ini rumputnya harus dibersihkan ya teman-teman. Ya, ini gulmanya akan mengganggu pertumbuhan ya. Jadi nutrisinya nanti akan habis oleh rumput. Jadi harus dibersihkan dulu. Ini daun singkong buat yang muda. Ya ini teman-teman, kita ini menggunakan pupuk kompos ya, murni, tidak memakai pupuk toko ya. Kita tetap menggunakan pupuk kompos. Ini dengan tujuan untuk supaya pertumbuhannya subur ya. Ini daun-daun yang sudah tua ya, ini harus dipuring ya teman-teman. Jadi biar tidak terlalu banyak nutrisi yang dimakan ya. Ya sama ya. Ini harus dipuring ya, dan harus dibersihkan ini. Ini daun-daun ini harus dipuring ya. Jadi intinya apapun jenis yang kita tanam, jadi kita harus rajin memelihara ya teman-teman. Ini. Ya alhamdulillah, walaupun kita hanya menggunakan pupuk kompos ya terbuat dari kotoran koi sapi, tapi alhamdulillah ini pertumbuhannya cukup bagus ya. Ya silakan teman-teman yang tidak mempunyai lahan luas bisa memanfaatkan lahan sedikit untuk bertanam cabai ya, walaupun dengan menggunakan media polybag ya. Adapun media polybag yang digunakan ini tergantung dari ukuran ya, bebas ya. Ini kita memakai ukuran yang sedang, kira-kira 40-30 ya, ukuran 40-30 ya. Jadi kalau untuk ukuran ya ini sebenarnya bebas ya. Ya ini ini kita akan menjelaskan ini adalah usia yang kira-kira 2 bulan ya teman-teman. Ini 2 bulan menggunakan media polybag ya. Kita akan bandingkan dengan ini yang sudah berusia sekitar 4 bulan ya. Ini 4 bulan tapi tidak menggunakan media polybag ya, langsung ke tanah ya. Emang di sini adalah perbedaannya, kalau dilihat dari sini ini lebih bagus yang langsung di tanah ya teman-teman. Kenapa? Karena kalau di tanah itu luas, akar bebas ya, bebas akarnya. Kalau di polybag ini terbatas ya teman-teman. Jadi di sini yang diperlukan adalah nutrisi tambahan yang harus seimbang ya. Karena ini kondisinya tadi udah jelaskan di dalam polybag ya, sehingga perlu nutrisi yang seimbang ya. Lain kalau yang langsung di lahan ya, lahan terbuka ya, kayak. Oke ya. Ini saya perlu jelaskan ini teman-teman. Ini daun di sini ada yang bolong-bolong ya. Ini karena hama yang menyerang daun itu biasanya itu diantaranya adalah ulat atau belalang ya. Nah ini belalang akan menyerang daun ya. Apalagi sekarang musim hujan, cuaca ekstrim. Ini daun di sini agak sedikit keriting ya teman-teman. Sehingga di sini perlu perawatan ekstra ya. Maka dari itu
kita bisa menggunakan obat ya. Kita juga akan mencoba menggunakan obat semprot tapi dengan menggunakan dari buatan sendiri ya, dalam artian organik ya. Oke ya teman-teman, dilanjut. Untuk penanaman cabai apapun jenisnya ya, ini yang bagus itu di area terbuka ya. Jadi harus jangan terlalu banyak naungan ya, karena bagaimanapun juga ini pohon itu memerlukan sinar matahari ya teman-teman. Jadi sehingga kalau kena naungan ini akan mengganggu proses pertumbuhannya. Di antaranya mungkin pohon menjulang tinggi sehingga cabang-cabangnya akan kurang ya. Ini sini kelihatannya sedikit kurang ya cabang-cabangnya. Itulah salah satu faktor yang menyebabkan keberhasilan, kesuksesan kita dalam menanam cabai ya. Tadi diantaranya adalah ada 3 unsur. Yang pertama adalah pupuk, kemudian yang kedua adalah penyiraman, penyeboran air, ketiga adalah sinar matahari. Itulah 3 unsur yang harus kita perhatikan dalam bertani atau menanam apapun jenisnya sih sebenarnya. Oke ya teman-teman, dilanjut. Untuk penanaman cabai apapun jenisnya ya, ini yang bagus itu di area terbuka ya. Jadi harus jangan terlalu banyak naungan ya, karena bagaimanapun juga ini pohon itu memerlukan sinar matahari ya teman-teman. Jadi sehingga kalau kena naungan ini akan mengganggu proses pertumbuhannya. Di antaranya mungkin pohon menjulang tinggi sehingga cabang-cabangnya akan kurang ya. Ini sini kelihatannya sedikit kurang ya cabang-cabangnya. Itulah salah satu faktor yang menyebabkan keberhasilan, kesuksesan kita dalam menanam cabai ya. Tadi diantaranya adalah ada 3 unsur. Yang pertama adalah pupuk, kemudian yang kedua adalah penyiraman, penyeboran air, ketiga adalah sinar matahari. Itulah 3 unsur yang harus kita perhatikan dalam bertani atau menanam apapun jenisnya sih sebenarnya. Ya. Oh, itu porang deh. Ya, ini adalah pertumbuhan umbi porang di bulan Oktober ya. Kita waktu itu nggak dibongkar ya teman-teman. Ya ini singkong teman-teman tuh, mantap singkongnya. Wow. Nah. Buat apa mas? Buat ini bikin buntil. Apa buntil? Iya, Makanan? iya, tapi kuliner. Jadi ini mengingatkan dulu saya sama kenangan saya dulu waktu kecil gitu lah. 30 tahun yang silam gitu. Mantan? Jadi, Sama mantan? bukan. Ini kebun gitu. Makan bukan nasi. Kalau sekarang makan krecikan, makan kaki. Oke, kalau dulu mah habis pulang sekolah saya ke kebun, makan di kebun deh. Cuma Makan daun singkong mas? oh iya, seperti itu lah. Makan terong. Ya bisa. Kalau anak sekarang mah apa tuh lonceng, apa tuh terong, nggak tahu. Kalau dulu saya mah prihatin. Nah makanya dari itu untuk generasi yang akan datang jangan sampai pengalaman saya aja lah pengalaman. Gitu aja. Terima kasih mas. Oh, tangkal aja 10 kilo katanya. Teman-temanku semuanya yang telah menyimak dan melihat video ini dari awal sampai akhir, yang mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu motivasi dan inspirasi ya buat kita semuanya
terutama dalam hal memanfaatkan lahan untuk pertanian apapun jenisnya ya. Ini termasuk salah satunya adalah media polybag. Oke, mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.